Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh pagi hari ini bersama-sama berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk datang memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang beracara dalam ibadah kami ini, Kau sertai dari awal sampai berakhir. Biarlah lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan yang siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada berupa kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat
kasih setiamu, apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan sekali lagi dengan penuh iman. Yes. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan dengan penuh iman. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan dengan lembut. Selama ku menyembah, yes Tuhan, ku percaya, kami percaya Tuhan, bahwa mujizat masih terjadi. Amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap. Biar jemaat yang angkat pujian ini katakan dengan iman. Selama ku menyembah, yes Tuhan, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kami percaya Tuhan.
selama Kau beserta kami Tuhan. Yes Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Amin. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Kami imani Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu selalu ada. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan tiada berkesudahan. Haleluya. Kami percaya bila Kau beserta. Haleluya. Mujizat masih terjadi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, penyembahan kami biarlah berbau
bertarung di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji Kaulah Tuhan. Haleluya. Glory, glory nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu dengan penuh iman Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan, selama kami menyembah. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya, amin, bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersama. Dengan perlahan mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, angkat kedua tanganmu. Ku percaya Sembahlah Tuhan. bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami berkumpul bersama-sama mau menyampaikan pokok doa sepaat kami Tuhan. Kami bersepakat dari tempat ini, di rumah doa ini Tuhan. Kami menyampaikan Tuhan doa-doa kami Tuhan. Ya Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah Israel, Allah kami juga. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, urapi kami semua yang ada di sini Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami menyampaikan Tuhan doa kami Tuhan. Untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi sejahtera Tuhan. Biarlah kami yang tinggal di bangsa ini menjadi sukacita berlimpah daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati bangsa kami ini dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kau memberkati juga lautannya, daratannya, sungainya, udaranya Tuhan memberkati semua. Biarlah Tuhan memberkati segala potensi-potensi alam yang ada di Indonesia ini. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa ini. Bapak Presiden kami Tuhan memberkati juga Wakil Presiden beserta jajaran kabinet kementeriannya juga Tuhan. Maupun para gubernur, bupati, wali kota Tuhan memberkati semuanya. Begitu juga Tuhan, tidak lama lagi kami juga akan menyampaikan hak pilih kami Tuhan. Tuhan kami mohon turut campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga memilih anak-anak Tuhan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Akan menjadi gubernur, bupati, wali kota. Sehingga dimanapun mereka melayani, kami yakin dan percaya pemerintah ini adalah wakilnya Tuhan. Yang akan membawa kami hidup damai, hidup sejahtera selalu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para calon-calon pemimpin, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang Tuhan taruh, Tuhan pilih menjadi gubernur, bupati, wali kota di Indonesia ini. Terkhusus Tuhan pagi hari ini,
Juga kami berdoa untuk Provinsi Kalimantan Tengah, tempat kami tinggal Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati provinsi ini dari daratannya, hutannya, sungainya, lautannya, udaranya. Tuhan memberkati juga segala potensi-potensi alamnya. Tuhan memberkati semua apapun makhluk yang ada tinggal di provinsi ini. Tuhan memberkati semua. Juga kami Tuhan, juga Engkau memberkati juga kami yang tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Tuhan memberkati kami selalu. Biarlah damai, sejahtera, sukacita mengalir berlimpah kami dapatkan di provinsi ini, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena provinsi ini adalah provinsi pilihan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau jauhkan kami dari segala bahaya, malapetaka, bencana alam apapun yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini Tuhan. Tuhan, kami juga kembali berseru Tuhan, apapun teror-teror yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya ini Tuhan, tentang kebakaran rumah-rumah penduduk Tuhan. Tuhan, kami berseru pagi hari ini, kami mohon turut campur tangan-Mu. Engkau pelihara kami Tuhan, Engkau melindungi kami yang tinggal di Kota Palangkaraya ini Tuhan. Ampuni mereka Tuhan yang sudah berbuat apapun perbuatan mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biar mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kota kami Tuhan. Kami minta turut campur tangan-Mu Tuhan. Banyak teror-teror ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga kota kami, Kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau jauhkan semua Tuhan dari segala malapetaka, bencana-bencana apapun Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah kami tinggal di kota ini penuh dengan damai, penuh dengan sukacita yang berlimpah daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan, khusus untuk Kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga turut campur. Engkau yang menaruh, Engkau yang memilih calon pemimpin kami nanti Tuhan. Engkau memberkati sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menaruh anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa merasakan sukacita damai daripada-Mu Tuhan. Kau memberkati juga tengah-tengah Kota Palangkaraya ini, usaha, bisnis, pertanian, perkebunan, perikanan. Tuhan memberkati semua, kesehatan, pendidikan, perbankan, koperasi, apapun. Juga pengusaha-pengusaha di Palangkaraya ini Tuhan. Tuhan memberkati semua. Biarlah kota ini semakin maju dan semakin maju, semakin berhasil dan beruntung, karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, di kota kami ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Juga kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pastor Thomas Chandra. Dimanapun dia hari ini melayani, Tuhan memberkati dia, Tuhan memimpin dia selalu. Tuhan juga pelihara, memagari dia dengan kuasa-Mu dimanapun dia melayani hari ini. Biar Engkau selalu pakai dia Tuhan sebagai alat-Mu, nama-Mu yang ditinggikan, dipermuliakan. Engkau selalu menyertai, memberkati dia Tuhan, menjadi gembala sidang FLC ini Tuhan, dimanapun dia melayani. Begitu juga hari ini Tuhan, kami di tempat ini Tuhan beribadah, memuji, menyembah Engkau. Biarlah pujian persembahan kami pagi hari ini bagaikan di surga Tuhan, bersorak-sorai memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas puji-pujian ini, ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati juga para pemain musik, WL Singer, siapapun Tuhan yang bertugas, Aser, juga khusus untuk hamba-Mu, juga yang pagi hari ini Bapak Ginter Lim yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat mendengar, dapat melakukan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara juga Tuhan para pengerja di tempat ini Tuhan. Engkau membentengi, memagari kami selalu Tuhan. Engkau mampukan, Engkau kuatkan kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati, menyertai kami. Engkau Allah Roh Kudus selalu menghibur kami.
Begitu juga Tuhan kami berdoa di tempat ini Tuhan. Untuk jemaat-jemaat FLC Tuhan, maupun yang ada di tempat ini, maupun yang online, maupun yang di rumah tidak bisa hadir. Tuhan berkati mereka, berkati kami semuanya. Biarlah hari ini kami datang selalu penuh dengan sukacita, memuji menyembah Engkau. Biarlah pagi hari ini Tuhan, berkat damai sejahtera-Mu mengalir berlimpah atas kami. Engkau memelihara jemaat-jemaat domba-domba-Mu di tempat ini. Engkau memagari semua Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekeliling gereja ini. Tuhan memberkati semua orang yang di sekeliling gereja ini. Tuhan memberkati juga penduduk-penduduk kota Palangkaraya ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat, biarlah menjadi terang. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan di Palangkaraya ini dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, inilah seruan doa kami. Kami serahkan semua doa saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah campur tangan Tuhan. Biarlah semua kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau bersuka untuk Tuhan, amin. Ada sukacita, kita mau menerima untuk Tuhan Yesus ya. Kami undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, kita mau bersuka untuk Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Katakan lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejangkut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, sekali lagi. Oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Katakan lagi, sekali lagi. Oh betapa indahnya. Tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, katakan sekali lagi. Oh betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya.
Oh betapa indahnya bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, katakan bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, jemaat angkat pujian ini. Bak urapan di kepala, amin. Yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon, Yes. mengalir ke bukit Sion. Di sanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Ya katakan lagi. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bak urapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sukacita yang lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Kita punya sobat yang setia bersama kita. Ada satu Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa nama Tuhan kita? Namanya Yesus, namanya
yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri sukacita buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Kita persiapkan untuk firman Tuhan dan persembahan pertama kita. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sama-sama dengan iman kita naikkan. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Dari awal jemaat saja yang nyanyikan.
dengan iman kami Tuhan. Tuhan firman-Nya, Karena Engkau yang berfirman buat kami. Tuhan janjikan jawab, sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Tak akan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Benar Tuhan, ketika kami meminta kepadamu, Engkau tidak pernah jahat kepada kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jika pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Karena hanya Tuhan yang patut kami puji, kami sembah. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka berbicaralah Engkau pada saat ini kepada kami sekalian melalui mulut bibir hamba-Mu. Pakai ya Tuhan mulut bibir hamba-Mu ini. Urapi Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami masing-masing, kami boleh menikmati. Bahkan kami merasakan ada berkat anugerah Tuhan mengalir di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat para WL, singer dan imam-imam musik yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita
hari ini sudah memasuki hari yang ketiga di bulan November tahun 2024, di mana kita sudah hampir berada di penghujung tahun 2024. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema untuk bulan November ini yang ditetapkan oleh Gereja Betel Indonesia yaitu iman dan pelayanan terintegrasi. Bapak Ibu Saudara, baru saja kita merayakan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda, di mana kemarin tepatnya tanggal 28 Oktober kita sudah merayakan Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita kita masih dalam suasana perayaan Hari Sumpah Pemuda. Maka Gereja Betel Indonesia menetapkan di minggu pertama ini sebuah tema untuk kita sama-sama renungkan bersama-sama, yaitu aktivasi pemimpin muda. Nah, adapun sebagai dasar daripada perenungan kita di pagi hari ini, yaitu terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang pertama hingga pasal yang pertama ayat yang ketiga hingga yang ke-18. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca dari firman Tuhan ini secara litani atau secara bergantian. Saya mulai dari ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu membaca di ayat-ayatnya yang genap. Nah, kemudian di ayat yang ke-18 nanti kita akan baca bersama-sama. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai membacakan. Ya, perikop daripada firman Tuhan ini adalah ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Baik, saya mulai ayat yang pertama dalam nama Yesus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Silakan lanjut. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru.
Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling padaku, termasuk Pigelus dan Hermogenes. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Sama-sama, kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Terima kasih. Biarlah setiap firman yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan meteraikan di dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, dari nas ini kita ambil sebuah tema seperti yang kita sampaikan, aktivasi pemimpin muda. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang pemuda, jadi kelompok pemuda ini bisa dikategorikan dari usia 16 sampai 30 tahun. Itu menurut undang-undang kita. Nah, secara biologis dan psikologis, anak-anak muda ini adalah anak-anak yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengharapan, dan yang memiliki tubuh atau fisik yang kuat. Nah, ada 3 fungsi strategis pemuda, yaitu yang pertama, sebagai penyampai kebenaran, atau dalam bahasa asingnya, agent of social control. Kemudian yang kedua, pemuda berfungsi strategis sebagai agen perubahan atau agent of change. Kemudian yang ketiga, generasi penerus atau iron stock. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini gereja-gereja sangat membutuhkan yang namanya para pemuda. Terlebih di saat-saat yang sekarang ini kita lihat banyak di media-media sosial ada beberapa anak muda yang berperan aktif di dalam gereja. Itu secara kerohanian mereka menjadi pemimpin-pemimpin muda di gereja. Nah, bukan hanya di gereja, di dalam kerohanian Bapak Ibu Saudara, pemuda juga saat ini sangat banyak yang berperan aktif di dunia sekuler, baik di pemerintahan, pendidikan, bahkan di dunia usaha. Seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak muda yang baru saja tanggal 20 Oktober kemarin dilantik menjadi wakil presiden. Nah, terlepas dari pro dan kontra, kita yakin ini adalah cara dan waktunya Tuhan mengangkat kaum muda, anak-anak muda. Maka tidak salah jika tema kita di pagi hari ini kita berbicara tentang pemimpin muda. Nah, Rasul Paulus sangat memahami tentang hal ini. Makanya oleh sebab itu, pemuda penting sekali dibekali dengan pemahaman secara holistik. Nilai-nilai iman menjadi karakter pemuda. Jadi anak-anak muda,
jika mau menjadi pemimpin, maka khususnya bagi anak-anak muda Kristen harus memperkuat diri di dalam iman. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, supaya anak-anak muda ini begitu diangkat menjadi pemimpin tidak mudah jatuh, tidak mudah goyah. Karena tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu Saudara, namanya anak muda, darah muda, mereka terkadang mudah untuk digoyang atau diombang-ambing oleh keadaan dunia ini. Nah, belajar dari Paulus mengenai bagaimana Paulus mengaktifasi Timotius, seorang anak muda yang kala itu Timotius berjumpa dengan Paulus mungkin kira-kira sekitar berumur 20 tahun. Nah, anak muda yang luar biasa seperti bacaan kita tadi, yang mana Rasul Paulus mengangkat anak muda ini menjadi pemimpin, mempersiapkan anak muda ini menjadi pemimpin secara kerohanian. Nah, kegerakan-kegerakan besar sering kita lihat juga oleh anak-anak muda di dunia ini. Banyak Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang luar biasa di dunia ini. Salah satunya mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya aplikasi Facebook. Seorang founder, seorang pendiri Facebook adalah seorang anak muda. Di mana pada saat itu anak muda ini baru berumur 20 tahun. Sudah menciptakan sebuah aplikasi yang luar biasa sampai dengan hari ini. Berjuta-juta orang mempergunakan aplikasi ini. Sehingga dicatat anak muda ini menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Bahkan kalau di dalam catatan, anak muda ini yang namanya Mark Zuckerberg adalah orang terkaya nomor 5 di dunia. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak menjadi pemimpin di dunia pemerintahan, namun dia menjadi pemimpin di dunia sekuler, di dunia maya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 2 Timotius 1 ayat 3-18 tadi mengatakan pengertian generasi muda adalah sebuah keniscayaan dan hal yang tidak bisa ditolak. Seorang pemimpin Kristen harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti saya yang berdiri di sini, ya sudah, kalau bisa dikatakan ya sudah tidak produktif lagi. Karena dari sisi usia sudah jauh dari kata pemuda. Bahkan secara fisik sudah cukup menurun. Kalau saya dulu waktu umur 25-30 tahun masih mengangkat beban 100 kg masih mampu. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, jangankan 100 kg, 50 kg saja sudah mikir. Nah, itulah pentingnya kenapa orang-orang muda ini perlu kita dorong, perlu kita beri semangat supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Jadi estafet kepemimpinan seperti yang ada saat ini ya akan kita serahkan nanti kepada anak-anak muda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memahami, maka dia memuridkan dan memberi kesempatan kepada Timotius untuk berkembang. Nah, Bapak Ibu, Timotius ini dididik oleh Paulus sehingga di satu saat kira-kira umur 30 tahun
dia sudah diutus oleh Paulus untuk menjadi pemimpin di jemaat Efesus. Jadi umur 30-an tahun Timotius ini diutus untuk menjadi pemimpin di Efesus. Makanya tadi di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius ayat 3 sampai 18 tadi berkata demikian. Nah, bagaimana Paulus mengembangkan generasi muda seperti Timotius? Nah, ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita ketahui. Bagaimana caranya Paulus bisa mendidik Timotius yang begitu muda tadi sehingga di umur 30-an tahun dia sudah menjadi pemimpin di sebuah jemaat di Asia Kecil. Nah, yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia berdoa. Doa sebagai seorang mentor. Nah, doa dari seorang pemimpin yang menjadi mentor adalah hal penting dan mendasar. Jadi ini tugas daripada senior-senior atau mentor-mentor yang akan mengorbitkan anak-anak muda menjadi pemimpin masa depan. Demikian yang dilakukan Paulus setiap kali mengingat Timotius. Jadi Paulus ini selalu teringat akan Timotius ini. Ketika Timotius berada di Efesus, dia selalu teringat dan selalu mendoakan anak muda ini. Nah, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat ketiga sampai keempat tadi dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kucurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ketika dia teringat, dia doakan. Ketika dia teringat, dia doakan. Karena tidak mudah Bapak Ibu Saudara, penginjilan di saat itu tidak seperti yang kita rasakan saat ini. Karena bagi penginjil-penginjil, kita tahu kalau kita dengar, kita lihat sejarah-sejarah bagaimana misionaris-misionaris yang mengabarkan kabar baik ini, banyak yang terbunuh, banyak yang mati di dalam penginjilan mereka. Jadi itulah mengapa Rasul Paulus ini selalu mendoakan anak muda ini ketika dia dalam pelayanannya. Nah, seorang pemimpin muda yang ditopang oleh doa, seorang mentor yang lebih senior akan memiliki kemampuan rohani dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan terutama bagi kita-kita orang-orang tua kepada anak-anak kita. Kita doakan mereka di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan mereka. Sehingga mereka ini menjadi anak-anak yang kuat, yang siap untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Kita sering dengar dan kita lihat gembala jemaat kita, banyak anak-anak muda yang beliau kumpulkan, beliau mentori untuk dijadikan calon pemimpin di masa-masa yang akan datang. Salah satu anak muda yang sudah menunjukkan hasil bimbingan beliau, yaitu Pastor Abraham. Beliau sudah dipercayakan menggembalakan jemaat yang ada di Tangerang. Nah, ini adalah hasil atau buah daripada mentor yang dilakukan oleh gembala kita kepada anak-anak muda. Dan sampai saat ini masih banyak anak-anak muda yang ada di sekitar beliau, baik itu pemain musik, baik itu singer, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang ada, terutama yang ada di gereja pusat kita. Nah, ini tuh Bapak Ibu Saudara, seorang pemimpin bukan hanya memberikan beban pelayanan kepada juniornya, tetapi mengawalinya dengan beban doa di dalam dirinya. Jadi bukan hanya memberikan beban-beban pekerjaan, pelayanan, tapi
mentor ini selalu berdoa kepada orang-orang yang dimentorinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, berbahaya Bapak Ibu Saudara ketika anak-anak muda ini kita lepaskan begitu saja tanpa kita topang dengan doa, maka mereka bisa saja meleset, bisa saja salah jalur di dalam kehidupannya. Nah, kemudian yang kedua, impartasi seorang mentor. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang dilahirkan kembali di dalam Kristus memiliki karunia rohani yang Tuhan nyatakan. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada mentor, ini cukup berbahaya juga Bapak Ibu. Karena ada orang-orang yang memiliki karunia-karunia akhirnya menjadi liar jika tidak ada yang mementori. Nah, dan di samping mementori juga mereka mengimpartasikan apa yang ada padanya. Makanya kita para pelayan-pelayan jemaat yang ada di FLC, yang tergabung di FLC ini, kita diwajibkan hadir di setiap acara menara doa yang diadakan oleh gereja kita pusat. Maksud dan tujuannya ini salah satu adalah mengimpartasikan. Jadi gembala kita ingin mengimpartasikan apa yang ada padanya kepada orang-orang yang ada di bawahnya, kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau ini. Nah, di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 yang ke-7 tadi dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Makanya gembala kita kepada pelayan-pelayannya untuk mengimpartasi, beliau menumpangkan tangan, memberkati orang-orang yang ada di sekitar yang dimentorinya. Ini Bapak Ibu, sama seperti apa yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. Nah, ketika kita mendapatkan impartasi, mendapatkan mentor yang benar tentang pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan ini, maka disitulah kita memiliki satu keberanian untuk bersaksi, untuk melakukan segala sesuatu di luar. Nah, seperti saya sampaikan tadi, berbahaya Bapak Ibu Saudara, seseorang yang tidak dimentori, tiba-tiba dia mengatakan dirinya memiliki karunia ini, karunia itu. Nah, ini perlu diuji Bapak Ibu Saudara. Apakah karunia itu memang betul-betul dari Tuhan atau tidak? Nah, untuk mengetahui ini tentu yang lebih paham itu adalah mentor kita. Orang yang di atas kita mengetahui apakah ini yang datang ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Nah, ini perlunya kita dimentori. Karena Bapak Ibu Saudara, kita juga sering menyaksikan ada di luar sana orang-orang yang melakukan sepertinya ada karunia, melakukan hal-hal mendoakan orang, tapi begitu kita melihat buahnya, banyak terjadi kekacauan, tidak sesuai dengan Alkitabiah, keluar dari konteks Alkitab. Nah, ini akibat daripada orang-orang yang tidak dimentori dengan benar menurut firman Tuhan. Nah, dalam konteks ini Timotius mendapatkan impartasi atas karunia-karunia itu melalui penumpangan tangan Paulus. Selain karunia Allah, impartasi itu juga membangkitkan keberanian kasih dan ketertiban, karena kita tidak menerima roh ketakutan. Jadi kalau kita sudah yang namanya dapat impartasi dari pemimpin kita, kita mendapat kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak akan merasa takut lagi.
seperti Timotius ini, begitu dia terjun ke lapangan menjadi pemimpin, dia merasa berani. Meskipun awal-awalnya Timotius tidak percaya diri karena dia merasa dirinya masih muda. Saya masih muda katanya. Jadi untuk menjadi pemimpin saya tidak siap. Tapi ketika dia sudah diimpartasi oleh Paulus, maka disitulah dia mulai berani memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu yang ketiga, apa yang dilakukan Paulus untuk anak rohaninya? Yaitu dia memberi teladan sebagai seorang mentor. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi selain doa dan impartasi dari pemimpin, ya seorang pemimpin membutuhkan namanya model atau teladan. Jadi anak-anak muda akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang tua atau senior-senior atau mentornya. Jadi itulah yang harus dilakukan seorang mentor kepada anak-anak didiknya atau orang-orang yang dimentorinya menjadi calon-calon pemimpin rohani. Nah, di situ tadi dikatakan Paulus menyatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Selain teladan dalam ajaran, tentu teladan dalam kehidupan adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka peganglah itu. Jangan kita lepaskan. Kita memiliki karunia, ayo kita pegang karunia itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita masing-masing tentu memiliki karunia yang berbeda-beda yang Tuhan berikan. Nah, cuma sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita sering tidak mengetahui karunia apa yang ada pada diri kita. Nah, ini untuk mengetahui itu tentu memerlukan orang yang senior atau orang yang bisa mementori kita, menuntun kita untuk mengetahui apa karunia yang kita miliki. Ada orang yang memiliki karunia bernyanyi, cuma nggak pernah muncul. Karena memang tidak ada orang lain yang mementori, orang lain yang membimbing untuk dia bisa bernyanyi. Suaranya bagus, cuma saya nggak mungkin dari dari teknik-teknik bervokal dia belum mengetahui karena tidak ada orang yang mementori. Maka itu perlu Bapak Ibu Saudara ada mentor, ada guru yang mendidik supaya kita lebih paham akan karunia kita. Di mana karunia yang kita miliki, kembangkan. Karena dikatakan di sini, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Selain teladan dan ajaran, tentu teladan dalam kehidupan dalam hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini Paulus sudah memberikan teladan-teladan kepada muridnya Timotius. Bagaimana Paulus melakukan segala sesuatu untuk menjadi teladan bagi Timotius. Jadi dalam kurun waktu ya kurang lebih 10 tahun Timotius ini bersama dengan Rasul Paulus. Nah, disitulah Paulus memberikan teladan-teladan, memberikan contoh-contoh bagaimana cara melayani yang baik, bagaimana cara mendoakan jemaat, bagaimana memberikan pelayanan-pelayanan kepada jemaat-jemaat. Ini dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Jadi kalau kita lihat dalam hari-hari terakhir ini, banyak anak-anak muda yang mengikuti seleksi penerimaan pegawai negeri sipil. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, ada di antara anak-anak muda ini yang lolos, yang diterima. Dan bahkan mereka ini tidak menutup kemungkinan nanti akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Mungkin di salah satu pemerintahan dia nanti akan menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki karakter seperti karakter Kristus, ya tentu seperti yang saya sampaikan tadi, harus memiliki iman di dalam Kristus, terutama untuk orang-orang Kristen. Jangan jauh dari apa? Dari firman Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, ada di antara anak-anak muda juga kita dengar ada yang tidak lolos di dalam seleksi yang baru dilewati. Tapi saya di sini saya mau katakan, tidak usah berkecil hati bagi yang belum lolos. Karena kita yakin dan percaya ada rancangan Tuhan yang lebih baik bagi kita. Ini juga yang saya sedikit bersaksi bagaimana perjuangan saya dulu juga seperti anak-anak muda sekarang. Jadi ketika saya dulu juga berlomba-lomba juga melamar menjadi pegawai negeri. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, beberapa kali saya melamar pekerjaan itu selalu gagal. Tidak diterima. Masuk satu kantor ditolak. Sudah lulus seleksi administrasi, sudah lulus tahapan-tahapan, di terakhirnya jatuh. Beberapa kali. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya ini hampir seluruh instansi pemerintah yang ada di Kota Palangkaraya ini dulu pernah saya lamar. Bahkan ada yang satu kantor itu pernah saya lamar 2-3 kali. Gagal Bapak Ibu Saudara. Cuma saya tidak mau menyerah. Terus berjuang. Sampai di satu ketika, ya itulah ini yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara semua. Jangan sekali gagal kita langsung menyerah. Karena barangkali memang di situ bukan tempat kita untuk bekerja. Karunia yang kita miliki bukan di situ. Dan benar Bapak Ibu, setelah saya renungkan, saya pikirkan lagi, oh iya, saya gagal di kantor ini dulu. Memang background saya bukan di situ. Background saya di dunia elektro, tapi masuk di dunia kesehatan kan jauh Bapak Ibu Saudara, agak berbeda. Masuk lagi di dunia pendidikan, masuk lagi di dunia yang lain-lainnya. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara, nah puji Tuhannya ketika saya hampir saja sudah menyerah, tidak mau lagi melamar, tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya, itulah mungkin baru saya sadari bahwa itulah yang namanya Roh Kudus berbicara kepada. Baru saya sadar hari-hari ini. Oh, dulu Roh Kuduslah yang menuntun saya untuk melamar di satu instansi yang memang menurut pemikiran saya tidak mungkin saya bisa diterima di situ. Karena itu sebuah instansi yang menurut saya itu levelnya cukup tinggi. Tidak mudah bagi orang-orang yang sekelas saya, yang anak orang dari kampung, yang latar belakang pendidikannya rendah, dan memang di situ saya pikir juga sebuah instansi yang sangat besar. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya sebetulnya hanya iseng-iseng saja untuk melamar di situ, untuk mendapatkan pekerjaan di situ. Ketika saya masukkan pelamaran itu, Bapak Ibu, saya disambut oleh seorang security. Beliau mengatakan bahwa di kantor ini tidak ada penerimaan pegawai. Mohon maaf Bapak. Saya bilang, Pak, saya tidak
meminta sekarang. Saya hanya ingin memasukkan lamaran kapan-kapan kantor ini membutuhkan orang. Jadi saya hanya waktu itu memang tidak ada penerimaan pegawai Bapak Ibu Saudara. Saya hanya masukkan lamaran. Jadi saya dengan modal nekat masukkan lamaran itu, habis itu saya tinggal. 3 bulan kemudian Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saya dapat panggilan dari kantor itu untuk mengikuti seleksi penerimaan pegawai di situ. Nah, di situ saya sebetulnya juga seperti orang yang yang setengah-setengah hati juga sebetulnya mengikuti itu, karena memang itu tadi kembali kepada sebuah level yang menurut saya itu level tinggi di situ. Bagi saya itu memang hal yang ya sangat kecil lah kemungkinan untuk bisa diterima di situ. Nah, puji Tuhannya saya dari tahapan demi tahapan, ada 3 tahapan seleksi waktu itu, mungkin sama juga dengan yang ada sekarang ini, dari tahapan administrasi, kemudian tahapan akademis, kemudian ada namanya tahapan fisik juga ada di situ. Saya bisa lolos ketiga-tiganya. Nah, disitulah saya melihat apa yang saya pikirkan, apa yang saya rancangkan itu berbeda jauh daripada apa yang terjadi. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, yang dicari waktu itu sekitar 20 orang pegawai. Tapi tidak sama bidangnya yang 20 orang itu. Jadi ada 10 orang di bidangnya saya, bidang elektro, satunya di bidang mesin, mekanik. Jadi 20, jadi 10-10. Nah, jumlah peserta yang ikut waktu itu lebih dari 400 orang peserta yang melamar. Makanya saya bilang tadi, ini sama seperti mencari jarum dalam jerami, kira-kira itu. Jadi peluang itu memang sangat tipis. Tapi saya tidak putus asa Bapak Ibu. Saya betul-betul berjuang waktu itu. Karena setiap saya, jujur Bapak Ibu Saudara, setiap saya mengikuti seleksi-seleksi yang ada, yang sebelum-sebelumnya saya memang tidak ada yang setengah hati main-main gitu. Begitu ada seleksi saya ikutin terus. Makanya saya jarang gugur di awal-awal. Kebanyakan saya gugur di akhir-akhir. Banyak gugurnya di sesi wawancara. Nah, saya dulu juga agak lucu-lucu juga mendengar wawancara itu. Pertanyaan-pertanyaannya sebetulnya menurut saya itu agak menggelitik aja sebetulnya tuh. Jadi kadang nggak masuk akal gitu pertanyaannya. Tapi itu juga yang membuat membuat saya gugur, tidak diterima. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ketika saya melalui tahapan-tahapan itu, saya ikuti dengan serius sampai pada akhirnya, sampai tes terakhir saya ikutin. Nah, cukup lama Bapak Ibu menunggu hasil dari tes terakhir itu, lebih dari 1 bulan, karena itu diumumkan dari pusat, jadi bukan dari Palangkaraya hasilnya. Kita tunggu, dan saya tinggal lagi Bapak Ibu, pulang kampung saya waktu itu. Karena saya waktu itu kita memang belum ada komunikasi, belum ada telepon kayak sekarang. Surat menyurat pun juga lumayan jauh, karena dari Palangkaraya ini ke kampung waktu itu perjalanan 1 hari 1 malam naik kapal. Jadi dulu kalau komunikasi ya hanya lewat surat. Nah, selain dari lewat surat, hanya lewat radio. Jadi dulu ada berita lewat radio. Jadi kebetulan saya punya kakak di Palangkaraya ini, saya bilang dengan kakak saya, ini nomor tes saya, nanti kalau ada pemberitahuan, tolong kabarkan saya melalui radio. 1 bulan kemudian, baru dapat pengumuman Bapak Ibu. Nah, dari pengumuman itu, yaitu puji Tuhan Bapak Ibu, saya diterima di situ. Salah satu yang diterima. Itu pun saya sebenarnya sempat tidak yakin Bapak Ibu, karena begitu saya datang ke kantor itu, melihat pengumuman itu, saya justru melihat yang bagian bawah-bawah itu. Wah, nama saya nggak ada. Ternyata nama saya itu ada di nomor urut paling atas, nomor 1 Bapak Ibu Saudara. Hasilnya. Jadi itulah luar biasanya yang saya rasakan. Jadi ini kenapa saya sampaikan seperti ini, maksud saya bagi saudara-saudara yang sudah
pernah mengikuti seleksi penerimaan pegawai negeri sipil tidak perlu menyerah. Karena seperti yang saya alami, belum tentu kita tepat ditaruh di tempat yang itu. Dan saya sendiri merasakan ketika saya diterima di instansi itu, memang disitulah background saya, memang disitulah kemampuan saya sebenarnya. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, barangkali juga jangan juga kita terlalu ngotot menjadi pegawai negeri sipil. Kalau memang sudah berkali-kali seperti yang saya alami dulu, sudah majukan ke instansi ini, instansi itu tidak. Mungkin Tuhan mau kita wira swasta. Kita menjadi pemimpin, bukan menjadi pegawai. Kita mau buka usaha sendiri. Barangkali itu yang maunya Tuhan untuk kita. Jadi itulah perlunya kita ada orang-orang yang bisa menuntun kita. Karena kita ini kan punya karunia. Barangkali kita ini nggak sadar karunia kita di mana. Kemampuan kita di mana. Apakah kita memang cocok jadi pegawai negeri? Jangan-jangan kita tidak cocok jadi pegawai negeri. Kita adalah orang-orang swasta yang diutus Tuhan. Cuma kita nggak mau bergerak, nggak mau membuka, nggak mau menjalani. Ini yang saya sampaikan juga kepada anak-anak saya. Dari sejak lama saya sudah menyampaikan ketika mereka bersekolah. Saya selalu menyampaikan kepada mereka, jangan hanya fokus kepada pegawai negeri. Persiapkan dulu, yang penting persiapkan diri kita dulu untuk memasuki yang namanya dunia kerja. Ibarat orang mau mencari ikan itu, kita punya alatnya dulu. Persiapkan dulu diri kita. Kalau memang kita bisa di pegawai negeri, puji Tuhan juga. Atau kalau memang kita di wira swasta, banyak orang-orang wira swasta lebih sukses daripada kita yang pegawai negeri. Saya ini menjadi pegawai negeri 35 tahun, ya hidup saya ya cukup-cukup aja gitu. Jadi jangan terlalu mencari kemewahan. Namanya jadi pegawai negeri ini kan sudah tahu berapa gaji yang kita terima tiap bulan. Jadi tapi puji Tuhan kita masih cukup untuk menyekolahkan anak, untuk menghidupi keluarga. Nah itu Bapak Ibu Saudara, hari ini itu mungkin yang bisa saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua. Jadi kepada anak-anak muda, persiapkan dulu diri kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Pemimpin itu bukan hanya pemimpin di instansi, bisa jadi pemimpin di swasta, atau paling tidak, kalau yang lelaki, paling tidak pemimpin di rumah tangganya sendiri, menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, bagi istrinya, bagi keluarganya. Itu lebih penting Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah berkeluarga, kita menjadi pemimpin, tapi pemimpinnya bagaimana? Pemimpin yang betul-betul taat dan takut akan Tuhan. Membawa anak-anaknya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Itu yang lebih penting bagi kita semua. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan firman-Nya yang disampaikan pagi hari ini. Kami undang untuk WL dan Singer untuk naik kembali. Kita angkat satu pujian lagi yang kiranya Tuhan berfirman. Tuhan firman carilah. Tuhan firman ketuklah. Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta.
Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Maka saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu, kami meminta kepadamu ya Tuhan, minta tolong, karena Engkau mendengar setiap permintaan kami. Apa yang kami minta Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, pada saat ini hamba berdoa secara khusus buat anak-anak kami yang sedang mengikuti tes penerimaan pegawai negeri sipil. Tuhan, Engkau melihat kerinduan hati mereka. Engkau melihat permohonan mereka. Bahkan dengan segala tetesan air mata, mereka berjuang dan terus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka rindukan. Biarlah tangan Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Engkau menolong mereka, Engkau menuntun mereka untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Engkau yang bekerja di dalamnya. Karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang menaruh harap kepadamu. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit, satu penyakit. Oleh bilur-bilur darah Yesus, Engkau dipulihkan, Engkau disembuhkan. Karena tempat ini Tuhan, Engkau bertahta, Engkau berkuasa. Maka setiap orang yang menderita kesakitan, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan, kepada saudara-saudara yang masih dalam kegalauan, masih dalam kebimbangan untuk menentukan jalan hidupnya. Tuhan, aku mohon kepadamu, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun, Engkau membimbing mereka, sehingga mereka boleh menemukan jati dirinya. Entah mau kemana mereka, Tuhan, Engkau yang bekerja atasnya. Terima kasih Tuhan. Demikian setiap orang-orang tua yang memiliki pergumulan atas anak-anaknya, yang menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan seperti ini. Tuhan, aku mohon kepadamu, Engkau sudah mendengarkan doa dan permohonan kepada anaknya, sehingga anak-anaknya boleh kembali datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang satu-satunya yang layak kami puji, kami sembah. Biarlah anak-anak kami yang menjauhkan diri daripada persekutuan seperti ini, Tuhan tarik dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka datang kembali memuji menyembah Engkau, bahkan berbakti kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Jika saat ini kami sedang mengalami kegoncangan dalam ekonomi, dalam keuangan kami, maka saat ini Tuhan, Engkau berikan jalan, berikan kelegaan, bahkan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan pergumulan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Demikian saat ini Tuhan, kami juga berdoa kepada anak-anak muda yang sedang bergumul mencari pasangan hidupnya. Tuhan, Engkau sudah menetapkan pasangan hidup yang sepadan untuknya, menjadi pasangan hidup yang Engkau persatukan dalam cinta kasih oleh karena kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya setiap manusia memiliki pasangannya masing-masing, laki-laki dan perempuan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan apapun pergumulan, apapun persoalan hidup kami di dalam tangan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu. Haleluya.
Amin. Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 10 November tahun 2024 akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan yang kedua. Namun sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan yang dicatat oleh di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mari kita berdoa dan mengangkat persembahan di tangan kita. Bapa di surga, kami imani bahwa Engkaulah Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Engkau juga Tuhan yang menyediakan roti bagi kami untuk dimakan. Kami mengangkat, mengembalikan yang benih yang Engkau berikan kepada kami Tuhan di tangan kami dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur kami memberi dan mengembalikannya kepada Tuhan. Engkau tidak melihat jumlahnya, tapi Engkau melihat hati kami yang memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, kami berdoa, beri kami lagi Tuhan, yaitu benih untuk kami tabur, beri kami juga roti untuk kami makan untuk kami masing-masing. Bahkan Engkau Tuhan melakukan terobosan keuangan bisnis usaha, pekerjaan seperti air menerobos di hadapan kami. Bagi setiap kami yang mengangkat dan mengembalikan persembahan ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat sukses, Tuhan buat beruntung. Bahkan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, bagi anak-anak kami, orang-orang yang kami kasihi yang sedang melamar pekerjaan, Engkau Tuhan yang mengangkat mereka, membuat mereka sukses menjadi wakil Tuhan di pemerintahan di negeri ini, menjadi garam dan terang ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, amin, amin.
kita memberi, sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Jika sebentar kami akan akhiri ibadah kami, biarlah kami boleh pulang dengan damai sejahtera, membawa sukacita yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan kemuliaan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih.